wabarakatuh. Ini udah masuk semua, anak-anak? Sudah ada semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa kabar? Suaranya kecil. Apa kabar? Suaranya kurang Suaranya kurang kecil. kedengar, Pak. Kurang kedengar ya? Mohon maaf. Oh, sudah. Ada. Oke. Apa kabar? Sehat? Sehat, sehat, Pak Alhamdulillah, Guru. Oh, gimana harinya? Menyenangkan kah? Enggak, Pak, saya patah hati, Pak. Nah, Cukup berat, Pak. ya udahlah. Biarkan yang patah hati, itu aja. Oke. Silakan Pak, untuk ketuanya pimpin doa. Mungkin Li, silakan Li. Baik, Pak. Jadi, baik. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa ya? Bentar ya. Saya itu dulu. Dari media ajarnya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Tinggal di slideshow saja, Pak. Jadi, Ya, sabar Benanda, sabar. Oh, mohon maaf nih, tentunya nge-lag, jadi harap bersabar ya. Oke, pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan sebelumnya saya pernah melihat ada teman kalian yang tidak memakai APD, mungkin saya akan lebih menekankan penggunaan APD dan kesempatan kerja. Sebelum itu, marilah kita awali kegiatan ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya agar jiwa nasionalis kita lebih ada lagi. Baik, selanjutnya ini ada motivasi di mana jika Anda mampu, pasti Anda mau. Di mana misalkan Anda itu misalkan Anda mau belajar, mau memakai APD, pasti Anda mampu. Jadi karena kemarin saya lihat itu banyak siswa yang tidak pakai APD, jadi mungkin motivasi belajar ini. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Mungkin saya akan bertanya ke Bernanda. Pas kamu ngelas, apa APD yang kamu gunakan, Bernanda? mohon izin menjawab, Pak Guru. APD yang saya gunakan yang pasti kaplas sama sarung tangan, Pak Guru, dan wirpak, safety shoes. Nah, itu aja, Pak Guru, yang saya gunakan, Pak Guru. Hanya itu saja yang kamu gunakan. Ya, jadi ada wirpak yang pertama, baju kerja, baju praktek, terus Ya. ada kaplas, sarung tangan, sama safety shoes. Oh, Itu iya. sih yang sering saya gunakan, Pak Guru. Bagus. Kalau salah, mohon maaf, Pak Guru. Iya, kalau apa itu sudah mewakili Bernanda. Lalu yang kedua saya ke Li aja deh. Oh iya, Pak. Apa, Pak? Ini pernah nggak kecelakaan di saat bekerja atau saat Kecelakaan, Pak ya? Kecelakaan ya? Ya. Pernah paling, Pak. itu gara-gara Jadi apa, Pak? jadi si percikan api las itu yang kayak kembang api itu, Pak, yang kayak kembang api itu masuk ke mata saya, Pak. Itu sempat kebawa ke rumah sakit, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, jadi lumayan parah juga berarti, Li. Hah? Lumayan parah juga berarti ya.
Iya Pak ya, parah Pak. Makanya saya jadi punya mata putih nih Pak, di sebelah kanan Pak. Lalu yang ketiga, saya tanya ke taruhan aja. Lagi Taruhannya sholat, ada? Pak. Lagi Oh, sholat. sholat ya. Mungkin ke Teguh aja deh yang udah jawab. Siapa? Fungsi dari APD untuk apa, Gu? Fungsi APD itu alat pelindung dada ya, Pak ya? Iya. Oke, itu buat ngelindungin kita, Pak, dari bahaya. Oh, bisa. Oke, selanjutnya lanjut ke tujuan dari komisi dasar ini, yaitu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat sama sudut posisi mendata dengan rusuh manual SMAW. Lalu untuk KD 4-nya, melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambung sudut posisi mendata dengan transmisi manual. Namun, di tujuan belajarnya, karena posisinya kemarin kalian tidak pakai APD, saya akan lebih menekankan ke pemakaian APD dalam proses pengelasan SMAW umumnya. Lanjut ke materi, di mana itu ketiga proses pengelasan. Nah, di sini ada faktor yang paling dominan pada pengelasan. Yang pertama kecelakaan. Mungkin ada yang tahu terkait kecelakaan? Apa pengertiannya? Suatu insiden Pak Yadi. Oh, bagus, Li. Ada yang lain? Mungkin dari Lutfi? Boleh saya jawab Pak Guru? Lutfi lagi sholat, Pak. Ada. Enggak Pak, saya udah Pak, ada Pak. Iya, kecelakaan apa, Lutfi? Boleh jawab Pak? Ya, silahkan. Kalau kecelakaan itu menurut saya suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga-duga Pak oleh seseorang yang mengalaminya, yang membuat dia itu cedera Pak. Kalau saya seperti itu. Oh iya, benar itu. Lutfi benar. Nah, selain kecelakaan, ada juga perbuatan yang tidak aman. Kira-kira contohnya apa, Rama? Perbuatan yang tidak aman. Rama ada? Oh, ada Pak. Ada. Oke, Rama, perbuatan yang tidak aman contohnya apa kira-kira? Pernah mendengar kah? Pernah Pak. Ya, kira-kira apa perbuatan yang tidak aman? Pernah mengalami atau mungkin sering? Pernah mengalami ketika mengerjakan, contohnya pada saat proses pembubutan. Nah, itu salah satunya tidak menggunakan kacamata gitu Pak. Jadi percikan atau gram itu kadang-kadang lama pada mata. Kurang seperti itu Pak, yang Ya. pernah saya alami. Ya, jawaban yang bagus, Rama. Lalu selain itu, ada kondisi tidak aman. Di mana kondisi tidak aman ini tergantung terkait dengan lingkungan yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, materi itu terkait dengan pelatihan K3 atau APD pengelasan. Di mana yang pertama ada helm atau kedok las. Di sini ada gambar kedok las. Kira-kira fungsinya apa, Robani, dari kedok las ini? Yang pertama karena ini di kedok ada kacanya Pak, jadi yang pertama untuk melindungi kaca, yang kedua untuk melindungi kulit muka. Karena pada saat kemarin aja habis praktek ngelas Pak, saya yang pakai kacamatanya aja, ternyata kulit kening sama kulit pipi ngelupas Pak. Oh, berarti kemarin Robani yang nggak pakai kedok las ya? Iya, yang cuma kacamatanya aja Pak. Pantesan. Makanya di sini saya lebih menekankan ke APD-nya ini. Karena berdasarkan pengalaman kemarin pas praktek 1F, ada beberapa siswa termasuk Robani mungkin yang tidak menggunakan APD. Iya Pak. Kebetulan pas prakteknya pas Bapak keluar, jadi saya pakai kacamatanya aja. Oh, jadi gitu. Ya udah, nggak apa. Nanti kedepannya mungkin kita lebih pakai lagi terkait dengan APD ini. Siapa? Lalu yang ketiga, yang selanjutnya ada jaket atau apron. Nah, apron ini fungsinya biasanya untuk melindungi dada dari percikan bunga api. Lalu ada sarung tangan. Kira-kira sarung tangan fungsinya untuk apa, Suher? Untuk melindungi tangan Pak dari benda-benda panas atau benda-benda asing yang terkena panas. Oke, baik.
Namun terkadang ini kejadian yang sering saya alami, atau mungkin pas kemarin kalian praktek, kalian menggunakan sarung tangan ini tidak sesuai dengan fungsinya. Harusnya dipakai untuk tangan, ternyata saya masih melihat ada beberapa siswa yang menggunakan sarung tangan ini untuk memindahkan benda kerja yang panas. Jadi kedepannya jangan diulangi lagi. Oh iya Pak. Selanjutnya ada sepatu las. Mungkin kalian sudah tahu lah sepatu las seperti apa. Dan yang terakhir ada masker las. Ini yang harus kita pakai selalu. Selanjutnya ada bahaya pengelasan. Bahaya pengelasan ada beberapa macam. Pertama itu bahaya sinar dan cahaya las. Pertama itu sinar ultraviolet. Lalu yang kedua sinar inframerah. Yang ketiga cahaya tampak. Selain bahaya dari sinar cahaya las ini, ada bahaya-bahaya lain. Misalnya kecelakaan karena listrik. Ini yang awalnya taruhan pas praktek gak pernah pakai sarung tangan, memegang kabel yang terkelupas, taruhan bisa saja terkena kejutan listrik ini. Selain itu, ada bahaya debu dan gas dalam asap las. Jadi alangkah baiknya pada saat kalian praktek, masker yang kalian pakai harus benar-benar melindungi mulut kalian agar debu dan gas ini tidak masuk atau terhirup oleh hidung kalian. Selanjutnya, ada bahaya percikan dan terak las. Ini yang harus kalian hindari. Khawatirnya kan di SMA AW itu banyak percikan dan terak lasnya, maksudnya kan terak. Jadi alangkah baiknya APD-nya itu harus benar-benar lengkap. Selain yang tadi, ada bahaya ledakan. Mungkin semisal kalian bekerja di OAW atau di perusahaan yang lain, ada gas yang menimbulkan ledakan, harus kalian hindari. Lalu ada bahaya kebakaran. Alangkah baiknya ini pun harus kalian hindari. Dan juga bahaya jatuh. Nah, di sini ada video pembelajaran. Semisal kalian mau browsing, bisa kalian langsung ke linknya, atau mungkin saya tampilkan di sini. Jadi silahkan kalian amati video ini. Kalau semisal kalian perlu catat, silahkan catat. Jadi pas di akhir nanti akan saya tanyakan inti dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Ya, kali ini kita kembali akan membahas seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari definisi K3, tujuan K3 hingga kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ini mulai dari definisi kecelakaan kerja, teori gunung es kerugian akibat kecelakaan kerja, dan juga teori domino penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Pada video ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang gangguan kesehatan dan risiko kecelakaan kerja pada pengelasan. Sahabat pembelajar, pada pengelasan ini juga sangat banyak risiko-risiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, mulai dari yang pertama risiko kesulitan listrik, yang kedua risiko akibat sinar las, yang ketiga debu dan asap las, dan yang terakhir adalah kebakaran atau ledakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah risiko dari kejutan listrik. Nah, kecelakaan kerja akibat kejutan listrik ini dapat terjadi setiap saat, baik itu pada saat pemasangan peralatan, penyetelan, ataupun pada saat pengelasan. Risiko yang terjadi pun dapat bervariasi, mulai dari berupa luka bakar, terjatuh, pingsan, hingga yang paling fatal adalah meninggal dunia. Seperti itu. Yang kedua adalah risiko dari sinar las. Ini akibatnya pada mata dan juga pada kulit seperti yang ada di layar. Sahabat pembelajar, perlu diketahui
cahaya las itu terdiri dari 3 ya. Ada cahaya tampak, cahaya inframerah, dan juga cahaya ultraviolet. Jangan sesekali melihat cahaya tersebut tanpa menggunakan pelindung mata, yaitu topeng las dan juga kacamata. Nah, apa bahayanya? Untuk cahaya tampak ini yang paling ringan, hanya membuat mata menjadi silau. Sementara cahaya inframerah itu mengakibatkan mata menjadi merah dan serta terjadi pembengkakan pada kelopak mata. Risiko terburuknya adalah terjadinya kornea hingga kerabunan. Untuk cahaya ultraviolet, kalau seandainya kita melihat cahaya ini, maka pada mata terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya ya, dalam waktu antara 6 sampai 12 jam. Kemudian setelah itu mata akan menjadi sakit selama 6 sampai 24 jam. Pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam, seperti itu. Baik, jadi gini, tadi kan kita membahas tentang cahaya las ya. Kira-kira untuk menghindari cahaya las ini bagaimana? Ada yang bisa jawab? Pakai topeng, Pak. Izin Pakai jawab. kaplas, Pak. Pakai apa? Kaplas. Kapas itu apa? Kaplas, Pak. Mungkin Kaplas itu kapas topeng mungkin ya? las, Pak. Topeng las ya. Oh iya itu. Nggih. Ya. Saya baru dengar itu. Kita lanjutkan Kejutan videonya. listrik. Nah, untuk cahaya tampak ini yang paling ringan, hanya membuat mata menjadi silau. Sementara cahaya inframerah itu hubungan dengan penyakit Parkinson. Selanjutnya ada asap las. Apa itu penyakit Parkinson? Sahabat pembelajar boleh searching di Google, itu banyak pembahasannya seperti itu ya. Nah, ini merupakan bahaya asap las dari kandungan partikel di asap tersebut. Ada aluminium. Nah, efeknya apa? Iritasi saluran pernapasan. Ada juga kromium, timah, mangan, serta tembaga ya. Jadi boleh dilihat di layar ini sangat banyak bahaya-bahaya dari material yang terkandung di asap las tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, risiko selanjutnya adalah kebakaran dan ledakan. Di layar ini merupakan berita yang saya ambil di googling, itu kebakaran atau ledakan yang terjadi di daerah pengelasan atau di bengkel las, yang mana faktor-faktor penyebabnya sangat beragam. Yang sebelah kanan ini kemungkinan terjadi kebakaran atau ledakan karena meledaknya tabung gas ya, seperti itu, tabung gas asetilin pada pengelasan OAW. Mungkin ada lagi faktor-faktor lainnya. Nah, selanjutnya resiko kecelakaan kerjanya adalah berasal dari kebisingan. Kebisingan ini bisa berakibat pada fisik maupun psikologis. Pada fisiknya apa? Kehilangan pendengaran, serta pada psikologisnya maka muncul rasa tidak nyaman atau stres pada orang yang mengalami kebisingan ini, serta bisa juga menyebabkan gangguan emosional ya, gangguan gaya hidup, jadi bisa mengganggu jadwal tidur, hilang konsentrasi, dan serta tentunya merubah mood kebisingan ini. Jadi bahaya risiko kebisingan ini adalah juga bisa merubah mood dari si pekerja, seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui risiko-risiko kecelakaan kerja pada pengelasan, maka kita harus mulai menerapkan K3 agar risiko atau kita terhindar dari kecelakaan kerja. Menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari panas, menggunakan apron, menggunakan masker. Oke, terkait yang tadi, ada pertanyaan kah? Terkait video yang tadi. Ada pertanyaan? Pak Guru, Ya. nggak mohon izin Pak Guru. Ya. Apa namanya, suara Pak Guru udah kedengeran tadi Pak. Oh, kedengeran ya? Ya, Ya. mohon maaf. Mohon maaf. Ya.
Jadi tidak ada pertanyaan nggak terkait video yang tadi? Terkait dengan kecelakaan kerja las. Mau bertanya Pak Guru. Silakan Fernanda. Apa namanya? Kan kalau kecelakaan kerja las itu kan kalau tadi lihat di video itu kan dijelaskan banyak. Iya. Nah, itu apa namanya? Sebelum kita terjadi kecelakaan kerja las itu kan sebenarnya ada potensi bahayanya ya Pak Guru ya. Iya, benar Fernanda. Nah, cara kita supaya kita waspada atau dapat menganalisa potensi bahayanya itu bagaimana ya Pak Guru ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Fernanda. Mungkin ada teman yang bisa jawab mungkin? Ada teman yang bisa jawab? Tidak ada? Ya baik saya jawab. Jadi tadi kan di awal kita jelaskan ada faktor-faktor yang menyebabkan bahaya, kalau kecelakaan, tindakan tidak aman, dan kondisi tidak aman. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal ini, terutama perbuatan dan kondisi tidak aman. Jadi cek lingkungan sekitar kita, jangan sampai ada kondisi dan perbuatan yang sekiranya membahayakan untuk kita. Itu benar. Bisa dipahami? Siap Pak. Bisa, terima kasih Pak Guru. Ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah video kedua terkait dengan potensi bahaya. LKPD. Silakan kalian amati video-video ini. Di sini ada kondisi tidak aman dan perbuatan yang tidak aman. Saja, dilanjutkan ke video selanjutnya. Seperti
apa yang bisa kita ambil? Silakan Yogi kasih penjelasan terkait dengan video yang tadi, terutama yang video kedua. Boleh saya izin menjawab, Pak. Silakan, Saifullah. Video yang kedua itu dalam hal bekerja tidak menggunakan helm, Pak. Itu jadi bisa membahayakan buat kerjanya. Dan untuk yang video pertama itu tidak menggunakan tali, Pak, tali pengaman, Pak. Nah, itu bisa dari ketinggian itu bisa jatuh, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oh ya, baik. Jawabannya Bos Saifullah. Ada pertanyaan lagi? Kalau misal tidak ada, mungkin saya akan berikan materi ajarnya via Google Drive. Silahkan kalian, atau mungkin link ini akan saya berikan via WA. Nanti silahkan kalian amati dan pelajari materi tentang K3 ini secara mandiri. Karena di akhir nanti akan saya berikan form evaluasi. Selanjutnya ada KPD. Nah, di sini ada LKPD, silahkan kalian kerjakan LKPD secara mandiri. Mungkin untuk formatnya itu seperti ini. Bentar. Ini ada LKPD. Bentar ya. Untuk LKPD ini silakan kalian isi nama kalian, nomor NIS serta kelas. Di situ ada kompetensi dasarnya, lalu tujuan, silakan kalian baca, nanti saya share di grup. Petunjuk belajarnya, petunjuk pengerjaan tugas. Nah, untuk petunjuk pengerjaan tugasnya, di sini ada beberapa gambar. Silahkan kalian pilih dari kelima gambar ini. Kalian analisa potensi bahayanya bagaimana. Misalkan nomor yang pertama, di sini kan ada beberapa jenis pekerjaan. Kalian analisa, narasikan pekerjaan ini, lalu kalian tulis di bagian bawah. Di bawah itu ada lembar pengamatan bahaya dan beberapa pekerjaan. Yang pertama itu jenis potensi bahayanya apa, akibat dari pekerjaan tersebut bagaimana, dan solusi pencegahannya seperti apa. Nah, untuk LKPD ini saya akan berikan di grup ya, sebentar. Sudah ada? Sudah, Pak. Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD ini. Apakah ada pertanyaan terkait dengan LKPD? Nanya, Pak. Kalau boleh, Pak. Ya, silahkan, Bernanda. Bisa ke gambarnya ini, Pak. Nah, ini. Ya, silahkan, Bernanda. Yang mana, Bernanda? Itu gambarnya itu ada berapa? Ada 5, Pak ya? Ya, ada 5 gambar. Itu kita pilih salah satu atau kita analisa semuanya, Pak? Bernanda, ini baca dulu, Bernanda. Di sini kan, ya. Bentar. Mohon maaf ya, Bernanda. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Mungkin saya terlewat. Nah, di sini kan ada petunjuk pekerjaan. Di sini pertama itu perhatikan dan amati beberapa objek. Yang kedua, identifikasi bahaya. Ketiga, pilih salah satu gambar. Jadi, kamu cukup salah satu gambar aja yang kamu kerjain. Atau itu gambar satu, Pak. Coba, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak Guru. Ini potensinya ini kan ada beberapa orang nih, apa namanya, lagi ngerjakan dengan potensi bahaya lebih dari 1 ya, Pak ya. Jadi satu gambar itu bisa potensi bahayanya lebih dari 1 gitu, Pak. Benar, seperti itu, Bernanda. Oh, jadi, ya Pak Guru, terima kasih. Ya, jadi analisa aja gambarnya, mungkin dinarasikan, terus tuliskan hasilnya di bagian lembar jawaban. Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kalian kerjakan LKPD ini. Saya tunggu. Mohon maaf Pak Yadi. Ya.
Waktunya sudah habis. Lah. Waktunya sudah cukup, bukan habis. Ya, Pak. Iya. Jadi gimana, Pak? Langsung tutup atau Nah, silahkan langsung ditutup aja. baik? Karena KPD sudah ada satu nih yang masuk. Silahkan Bernanda presentasikan hasilnya. Ini boleh dipresentasikan Pak ya? Ya, cukup. Terima kasih, Bernanda. Ya, Hasilnya bagus. terima kasih. Terima Ya. kasih Pak Yadi. Ya, Bernanda. Sama. Iya. Silakan kalian kerjakan. Nanti saya akan berikan link melalui WA group untuk penilaian hari ini melalui Google Form. Akan kalian kerjakan. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam. Jangan telat. Jangan lebih dari itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya perintahkan untuk Lutfi memimpin doa. Silakan Lutfi. Ya, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita selesai atau bubar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Guru, terima kasih ilmunya. Semoga sehat Ya. semuanya. Amin. Amin. Nuhun. Terima kasih. Ya, saya pergi ya. Saya keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru.